Tanpa ragu-ragu Denny Indrayana kembali membuat komentar yang bikin heboh. Salah satunya yang terakhir yang kemudian mencuat juga memancing reaksi dari beragam partai. Kemudian juga masyarakat juga mengatakan bahwa Anies Baswedan akan segera ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kasus korupsi Formula E. Dan bahkan bukan cuma itu, Denny Indrayana juga menyebut istilahnya adalah 9 strategi 10 sempurna. Itu merupakan langkah-langkah yang disebut oleh Denny Indrayana sebagai upaya dari istana, upaya dari Presiden Joko Widodo untuk bisa mengganjal, untuk bisa menghentikan laju Anies Baswedan di pemilu 2024. Benarkah? Lalu bagaimana dengan reaksi istana menanggapi hal ini? Kita akan gali lebih dalam, kita akan dengarkan pendapat para narasumber dan sudah hadir di samping saya pengamat politik yaitu Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Ujang. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, dan juga mewakili istana, kita akan tahu bagaimana pandangan dari istana. Sudah terhubung kita dengan tenaga ahli utama KSP, Bang Irfan Pulungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Irfan. Ya, selamat malam Putri. Baik, nanti kita juga sedang menunggu kehadiran secara daring tentunya dari Bang Denny Indrayana. Tapi Bang Irfan terlebih dahulu, gimana mendengarkan ini? Bahkan Bang Denny sudah mengatakan ini merupakan langkah terakhir, langkah pamungkas dari istana untuk menjegal Anies Baswedan di pemilu 2024 dengan rencananya KPK menetapkan sebagai tersangka. Ya, pertama ini kan yang disampaikan oleh Pak Denny Indrayana ini kan harus buktikan agar tidak menjadi fitnah atau hoax ya. Ya, dia harus bisa sampaikan tuduhan-tuduhan itu. Apa yang menjadi dasarnya dia menyampaikan ke publik tentang apa dugaan-dugaan dia itu. Ya, yang namanya proses penegakan hukum itu kan harus kita bisa jalankan, harus kita bisa kedepankan. Itu. Bahkan sumber dari mana dia mendapatkan sumbernya itu apakah sumber yang primer ya benar-benar sahih ya kebenarannya atau tidak, atau dia malah memprediksi atau berimajinasi melihat situasi kondisi yang hari ini, begitu Putri. Baik, tapi ini mendapat concern tersendiri nggak, mendapat fokus tersendiri, perhatian tersendiri nggak dari istana, Bang Irfan? Apa yang harus kita fokuskan itu kan baru imajinasinya Mas Denny gitu. Baik, tapi sampai kemudian disebut bahkan dalam daftar ada 9 poin terakhir sampai 10 poin yang kami ataupun juga sudah ya, Bang Irfan bisa mendengar saya? Ya. Bang Irfan bisa mendengar saya? Ya, Bang Irfan. Tapi kemudian Bang Denny ini sampai membuat pernyataan rilis tertulis menyebutkan ada 10 langkah yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, bahkan disebut sebagai 9 strategi 10 sempurna. Dijabarkan poinnya satu persatu, ada 10 poin. Bagaimana kemudian menilai ini semua, Bang Irfan? Ya, itu yang saya bilang, dia harus bisa membuktikan kalau memang benar-benar menurutnya, kenapa dia nggak melaporkan saja pada pihak yang berwajib tentang dia mungkin mendapatkan sumber berita kebenaran itu yang dia jadikan pointers itu. Ya kan sangat ironis, dia pernah menjadi pejabat wakil menteri hukum dan HAM. Dia lebih mengedepankan proses penegakan hukum. Nah, kalau dia benar-benar mendapat mengetahui, dia laporkan. Ya, jangan dia berimajinasi memberikan kegaduhan di ruang publik. Kita juga sangat meragukan apa yang dia sampaikan tersebut. Apakah itu sebagai sebuah analisisnya secara personal atau informasi-informasi yang primer ya yang bisa dia pertanggungjawabkan, begitu. Baik, Kang Ujang, bagaimana menilainya? Apa sih yang coba diungkapkan atau yang coba dibocorkan oleh Bang Denny Indrayana ini setelah kemarin putusan MK ini dibocorkan begitu kan? Walaupun salah akhirnya. Nah, ini sekarang upaya untuk bisa menjegal Pak Anies, begitu katanya. Ya, saya ada dua sisi Mbak Putri. Yang pertama, bisa jadi ini warning. Ya, artinya peringatan gitu ya bahwa sesungguhnya apakah ada permainan di balik itu, dugaan-dugaan Bang Denny Indrayana itu. Yang kedua, saya melihat bahwa Bang Denny ini kan bagian daripada caleg di salah satu ya koalisi perubahan. Artinya punya kepentingan juga kemungkinan besar dalam konteks itu ya kan. Apakah memang ingin bisa mengamankan ya atau bisa menjadi bumper gitu ya terkait atau menjaga koalisi perubahan itu agar tidak bercerai-berai,
agar tidak terjegal dan lain sebagainya. Jadi ada dua sisi saya Apa melihatnya. korelasinya antara pernyataan yang disebutkan ini dengan menjaga atau menjadi bemper Kang Ujang katakan tadi sehingga koalisi tidak tercerai-berai? Ya karena begini kan tadi dianggap ya diduga gitu kan, walaupun belum tentu benar. Ada upaya penjagalan itu. Dan kalau kita lihat ya konstruksi hukum kita, mohon maaf ya, kita mengenal bahwa hukum kita kan masih tebang pilih juga. Itu diakui atau tidak. Ya mohon maaf kalau saya salah dikoreksi. Tapi selama ini saya amati gitu ya, selama saya belajar hukum, demokrasi gitu, betul-betul kita concern bahwa hukum kita tuh dalam tanda kutip ya dimainkan ya untuk kepentingan tertentu. Ini masih terjadi dan ini umum terjadi di negara dunia ketiga, termasuk di Indonesia. Saya melihat seperti itu. Oleh karena itu ya tadi dugaan-dugaan itu kan memang harus dibuktikan kata Bang Irwan, betul. Tetapi sakwa sangka dugaan itu juga mohon maaf ada yang salah, ada yang benar gitu. Kemarin Bang Denny mungkin salah, tetapi dalam konteks tertentu positifnya ada. Ketika rame gitu kan, ya bisa jadi itu sebagai modal penjagaan dalam konteks berdemokrasi juga. Nah, tetapi yang harus kita cermati ya sulitnya memang Bang Denny di satu sisi beliau adalah seorang pakar hukum ya, seorang profesor yang memang ahli di bidangnya begitu. Tapi di sisi yang lain Bang Denny juga sebagai seorang caleg, sebagai seorang politisi. Betul. Yang di dalamnya juga ya tadi bagian daripada koalisi perubahan. Apa yang bisa dialami oleh Bang Denny dengan adanya di dua kaki ini atau dua posisi ini Kang? Ya tapi saya meyakini ya hati nuraninya pasti akan menjaga proses demokrasi di Indonesia. Saya percaya itu. Tetapi memang dari dua sisi inilah yang membuat ya lawan politik Bang Denny mungkin menganggap bahwa itu tuduhan tidak benar. Tapi di sisi yang lain saya melihatnya itu juga warning gitu loh. Karena saya dapat info juga Mbak, mohon maaf ya, saya buka juga dulu dapat info dari orang sekeliling istana, saya tidak bisa sebutkan lah ya. Baik. Yang mengatakan, saya sebut Bang, saya bilang itu Anies gimana awal-awal ketika sekitar tahun yang lalu, gimana di KPK? Senior saya bilang, saya udah cek KPK katanya. Ya ada bukti-bukti lah katanya. Clear, bahasanya gitu lah, saya tidak tahu. Baik. Ini info yang saya langsung dapatkan. Ya, Kang Ujang dapatkan info seperti itu? Iya, jadi kalau hari ini muncul lagi ya, nggak tahu ya, Bang Denny harus buktikan itu ya, kan saya kan tidak memunculkan itu menjadi polemik ya. Memang ada dugaan-dugaan itu, tapi tadi dugaan itu belum tentu benar juga. Nah, Kang Ujang, kalau memang itu kemudian terjadi dimunculkan hari ini, begitukah? Apakah kemudian ini sebagai salah satu langkah penjagalan atau memang keberlanjutan proses seperti biasa saja? Tapi nanti Kang Ujang, kemudian juga nanti Bang Irfan bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Kita masih menanti untuk bisa terhubung kembali dengan Bang Denny Indrayana untuk bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Irfan Pulungan, termasuk tadi meminta pembuktian dari apa yang sudah diucapkan atau dinyatakan. Tapi Bang Irfan, kalau tadi Kang Ujang mengatakan Bang Irfan bahwa mungkin saja loh apa yang diucapkan oleh Bang Denny ini bisa menjadi kenyataan, karena memang kalau Kang Ujang bahkan mengatakan mendapatkan sumber dari wilayah istana bahwa hal itu betul. Bang Irfan. Ya, itu makanya kita jangan sampai berandai-andai, Putri, dalam menafsirkan pernyataan Denny Indrayana ini. Jadi harus jelas, dalam ruang publik itu kan harus ada kejelasan, ada kepastian. Karena ini menyangkut seseorang dan menyangkut sistem proses penegakan hukum yang ada. Nah, makanya itu saya katakan, dia harus bisa sampaikan bukti itu secara kebenarannya bagaimana. Kita semua tahu bagaimana misalnya proses penegakan hukum itu diawali dengan proses penyelidikan ya. Tidak akan mungkin aparat penegakan hukum ya melakukan proses itu tanpa cukup bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status seseorang. Nah, itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kita jangan menafsirkan atau berandai-andai atau malah berimajinasi terhadap masalah-masalah yang ada. Nah, silakan Denny Indrayana ya yang terhormat, yang amat terpelajar memberikan jawabannya, memberikan buktinya ke publik. Serahkan kepada penyidik ya, jika memang dia bisa sanggah dan dia bisa bantah yang dia sampaikan itu. Begitu Putri. Baik, kita nanti tunggu bagaimana Bang Denny bisa bergabung dengan kita. Tapi mungkin Kang Ujang juga sudah tadi katakan oleh Bang Irfan bahwa ya kita harus tunggu memang. Jadi jangan sampai berandai-andai, jangan sampai berimajinasi. Tapi Kang Ujang sepertinya sudah tahu kabar mengenai hal ini. Ya saya sepakat dalam konteks itu. Tetapi tadi kalau kita tarik ya persoalan hukum kita ini kan banyak persoalan politiknya. Ini yang harus kita garis bawahi. Tetapi ya memang
kalau kita bicara asumsi agak sulit untuk bisa mencari titik kebenarannya di situ. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita di politik itu kan bisa memprediksi gitu loh. Mana yang lebih katakanlah dominan, mana yang tidak gitu. Banyak ya apa namanya sesuatu yang tepat, banyak juga yang meleset gitu. Nah, dalam konteks itu saya melihat agak rumit memang ketika kasus ini tadi berkelindan dengan politik. Ini kan kasus misalkan tersangka itu kasus pidana, ya, kasus hukum. Bukti juga harus ada. Ya dugaan saya ya pasti akan dicari apa namanya di mana bukti-bukti yang kuatnya sehingga misalkan mohon maaf kalau diduga ada korupsi di situ. Tapi di saat yang sama kan ini kan persoalan pencapresan juga gitu. Soal Pilpres 2024 juga gitu. Ini kan yang menjadi titik kita sebagai akademisi ya, sebagai pengamat menilai secara objektif saja. Sama saya juga mengkritik Bang Denny tadi gitu kan, mengkritik juga. Ya sama juga kita berhak untuk mengkritik siapapun di dunia ini kan. Karena terkait dengan persoalan ini kan tidak sederhana yang kita bayangkan. Seandainya apa namanya kan begini sebenarnya di kita ini tadi saya tidak menduga-duga di kita ini kalau bukan gengnya gitu, kalau bukan kelompoknya ya kadang-kadang disikat juga. Nah, ini itu menjadi persoalan. Nanti kita bahas. Bang Irfan nanti mungkin bisa berikan pendapat mengenai ini. Kalau bukan gengnya disikat juga. Termasuk apakah kemudian ini yang dimaksud adalah Pak Anies Baswedan. Tapi nanti Bang Irfan sepertinya sudah bergabung dengan kita Bang Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Denny. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Denny malam hari ini Istana memberikan reaksinya. Tadi Bang Irfan Pulungan sudah mengatakan buktikan dong apa yang diomongkan. Begitu katanya. Bang Denny. Iya. Yang mana yang dibuktikan ini Mbak? Iya, buktikan bahwa Pak Anies akan segera menjadi tersangka dan sebagainya. Sumbernya dari mana, datanya dari mana. Itu tadi yang diminta oleh Bang Irfan Pulungan. Ya. Mbak, sumber-sumber semacam ini tentu sudah saya verifikasi, saya validasi sebagaimana rekan-rekan wartawan kalau mendapatkan informasi sumber melakukan cek, cross check, double check sebelum kemudian dijadikan pemberitaan. Sayangnya kan ada juga dalam dunia jurnalis itu sumber yang tidak mau disebutkan, anonim. Nah, banyak hal kasus-kasus semacam ini juga posisinya semacam itu. Tapi saya sendiri tentu tidak sembarangan melakukan melemparkan ini ke publik. Pada saat saya menyatakan ada kader Partai Nasdem yang akan diperiksa terjerat kasus, orang mengatakan hati-hati loh, nanti bisa keliru dan seterusnya. Kan terbukti memang dipanggil, diperiksa, dan kemudian menjadi proses di Kejaksaan Agung, di KPK. Pada saat saya mengatakan Presiden cawe-cawe di Pilpres 2024, beberapa teman di Istana mengatakan tidak benar. Ternyata kemudian Presiden sendiri mengakui dalam forum Pemret, ya kan saya akan cawe-cawe, meskipun kemudian dimaniskan dengan kalimat demi bangsa dan negara. Jadi soal Anies ini kan bukan informasi yang eksklusif ya. Sudah banyak pemberitaan, ada rekan-rekan investigasi, Tempo misalnya yang mengangkat berapa kali, ini sudah diekspos. Bagaimana kemudian ada level deputi, direktur pada saat itu yang menolak karena buktinya tidak mengarah ke kasus korupsi, dan seterusnya. Apa yang saya sampaikan hanya mengkonfirmasi lagi, apa yang saya dapat hanya mengkonfirmasi lagi bahwa ini memang proses yang belum ditutup strategi untuk menjegal Anies lewat tersangka KPK ini. 24 April 2023 setelah Lebaran, saya menulis agak panjang, judulnya bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, menolak Anies. Saya tulis di situ 9 strategi, langkah, 10 sempurna, bagaimana Presiden cawe-cawe dalam Pilpres. Waktu itu istilah cawe-cawe juga belum ramai, baru kemudian belakangan menjadi viral. Salah duanya yang kita sebut di sini, dengan membegal Partai Demokrat oleh Muldoko, saya sebut dengan Muldoko Gate, melalui PK, dan kemudian juga dengan mentersangkakan Anies. Kalau ditambah lagi dengan mengkasuskan lawan oposisi, tapi tidak menutup kasus-kasus kawan koalisi. Itu semua sudah saya tulis dengan detail rinci, ada 7-8 lembar, dan silakan dibaca. Jadi ini terkait begitu Mbak. Tidak hanya persoalan mentersangkakan Anies,
hari-hari ini kita menunggu putusan Mahkamah Agung, dan itu bentuk lain upaya dari saya tidak bisa mengatakan ini upaya Muldoko. Dalam podcast dengan Akbar Faisal saya mengatakan berbeda pandangan dengan narasumber yang lain yang mengatakan yang membegal adalah Joni Allen. Saya katakan dalam pandangan saya yang melakukan upaya pembegalan Partai Demokrat adalah Presiden Jokowi dengan membiarkan, kalau dalam konteks teori asasi manusia, by omission, kan ada by commission dengan tindakan, ada by omission dengan pembiaran. Nah, pembiaran terhadap Pak Muldoko yang cawe-cawe ingin mengambil alih Partai Demokrat tidak bisa lepas dari pimpinan kepala staf presiden sendiri, yaitu Presiden Jokowi. Dan saya dengan gamblang membandingkannya dengan Watergate. Kenapa Watergate? Karena sebagaimana Demokrat di Amerika Serikat tahun itu 72-74 diganggu cawe-cawe oleh Richard Nixon dengan mencoba memasang alat sadap menjelang kampanye Pilpres yang menyebabkan Nixon kemudian akhirnya terbukti terlibat dan yang bersangkutan memilih mundur ketimbang dipecat. Di Indonesia bukan hanya memasang alat sadap di Partai Demokrat menjelang Pilpres 2024, justru partainya dicopet, dibegal, sehingga kemudian bisa mengganggu pencapresan Anies. Nah, ini kita sampai di poin itu kenapa dulu. larinya ke Muldoko? Karena terkait, semuanya sama, pintunya adalah muaranya, ujungnya adalah penjagalan Anies sebagai capres. Baik, Bang Denny, kita sampai di poin itu terlebih dahulu. Nanti Bang Irfan bisa berikan pandangan mengenai hal ini, silakan ditanggapi. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Bang Irfan, silakan diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Denny tadi. Bagaimana kemudian ini bukan informasi yang eksklusif, sebenarnya sudah banyak kok yang tahu. Dan juga sudah ini semua terkait termasuk juga upaya pengambil alihan Partai Demokrat. Silakan Bang Irfan. Ya, kalau saya melihatnya begini, Putri, sosok Denny Indrayana ini kan diawali dengan sosok profesi akademisi, praktisi, mencoba kemarin menjadi lawyer, terus sekarang politisi. Tentu perubahan-perubahan ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, sekarang Mas Denny ini menjadi politisi, mencoba untuk bertarung di pileg pemilu legislatif pemilihan, kalau nggak salah ya, koreksi saya, Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Selatan 2. Tentu dia punya cara, punya strategi bagaimana bisa mendapat simpatik publik. Tadi itu yang disampaikan oleh Kang Ujang gitu. Ya mungkin cara-cara ini yang dia lakukan gitu. Bahkan kemarin mencoba menjadi profesi praktisi sebagai lawyer, pernah menuliskan buku strategi memenangkan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah, kami sebagai lawyer bingung kapan Mas Denny ini berpraktek, juga ya kan? Nah, bagaimana kok bisa udah mengatakan bisa menang strategi memenangkan pemilu di Mahkamah Konstitusi, tapi tidak pernah berpraktek. Nah, lucu juga. Nah, sekarang menjadi politisi, memberikan argumentasi sangat politis yang ada, bahkan dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan penegakan hukum. Nah, inilah yang perlu kita cermati. Makanya beliau harus bisa, Mas Denny harus bisa memberikan kebenaran fakta dari komentar-komentarnya. Kalau katanya sumbernya sudah sangat terpercaya, ya laporkan saja, sampaikan. Ya, kan banyak wadah, banyak saluran untuk beliau. Pernah kita ketahui sebagai mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Nah, kenapa tidak bisa memahami proses-proses penegakan hukum yang ada? Kan begitu. Seseorang dijadikan tersangka karena apa? Karena kan ada proses penyelidikan yang bagi penyidik itu sudah memenuhi bukti yang permulaan yang cukup. Pasti Bang Denny mengetahui itu. Nah, ini kenapa kok tiba-tiba malah meragukan atau bermain-main di wilayah-wilayah politik? Baik. Nah, kembali lagi Putri, saya coba melihat ini, ya, apakah kita ingin melindungi seseorang siapapun ya yang memang diduga diindikasi ada permulaan bukti yang cukup terindikasi perbuatan yang melakukan korupsi atau penyimpangan terhadap keuangan negara. Nah, apakah ini harus kita biarkan karena seseorang itu berlindung dalam dimensi politik? Nah, saya juga bingung juga ini, bertanya-tanya. Misalnya Mas Denny, apa kabar misalnya kasus gateway, statement gateway itu?
Ya, apakah ini menjadi kegelisahan Mas Denny ketika statusnya yang sampai saya nggak tahu dia apakah masih tersangka atau sudah selesai atau sudah SP3, ya kan? Sekarang dia posisi politisi. Ya, kegelisahan dia apakah ini mau diungkap kembali oleh seorang penyidik? Ya, dia mengungkapkan hal yang lain supaya dia berlindung hari ini di politik, ya nanti mencoba ini sebagai sebuah proses penjoliman terhadap diri saya, apa semua gitu. Nah, inilah yang harus. Jadi jangan mencoba-coba untuk memberikan keterangan yang tidak ada kebenarannya, dikait-kaitkan dengan dimensi politik, ya, membuat kegaduhan. Kalau kita semua setuju, proses penegakan hukum itu harus dikedepankan tanpa ada embel-embel dimensi politik. Tapi kalau ketika orang terindikasi melakukan perbuatan hukum, ya, berlindung dalam dimensi politik, itu yang harus kita waspadai. Kita tidak boleh menjadikan dimensi politik ini sebagai pelindung terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Begitu, Putri. Baik, nanti Bang Denny bisa berikan pandangan ataupun juga tanggapan terhadap Bang Irfan yang disampaikan tadi. Ada 3 poin yang mungkin nanti bisa kita garis bawahi satu persatu, termasuk juga Bang Denny ini motivasinya apa sih membuka ini semua? Apakah memang hanya sekedar untuk bisa mendapatkan suara masyarakat? Tapi nanti Bang Denny, kita akan terlebih dahulu ke rekan kami yang ada di Medan, Sumatera Utara, yaitu ada Nofri Afandi yang juga akan mengajak kita sebenarnya bagaimana suara masyarakat. Apakah percaya mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Denny Indrayana? Silakan, Nofri. Ya, Putri dan juga pemirsa, dalam cuitannya pakar hukum tata negara yang merupakan mantan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyampaikan rumor bahwa bakal calon Presiden Anies Baswedan akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Bahwa yang menyampaikan isu ini juga disampaikan oleh berbagai pihak di beberapa kesempatan. Denny juga berasumsi bahwa penetapan tersangka terhadap Anies Baswedan merupakan bentuk upaya untuk menjegal bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem bersama koalisinya tersebut. Nah, kira-kira seperti apa tanggapan warga Kota Medan akan rumor yang disampaikan oleh Denny Indrayana di akun Twitternya? Saya sudah berbincang tadi dengan 2 orang mahasiswa untuk menanyakan tanggapan mereka, dan sekarang saya akan tanyakan langsung dengan Anissa di sini ya. Anissa dengan Adlin. Dengan Adlin. Nah, Anissa, ini sudah tahu belum sebelumnya informasi mengenai cuitan dari Denny Indrayana ini? Kalau dari saya sendiri sudah mendengar. Nah, kira-kira tanggapannya seperti apa? Percaya atau tidak terhadap rumor yang disampaikan bahwa nantinya Anies akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Kalau dari saya sendiri tuh tidak percaya ya. Soalnya apalagi kan isu ini memang disampaikan oleh mantan Wamenkumham dan mengatakan jika dari Komisi KPK sendiri sudah sepakat jika dari Anies adalah tersangka gitu. Kalau dari saya, jadi menurut saya jika memang itu benar, ya mau tidak mau Anies harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku seperti itu. Nah, sejauh ini kira-kira bagaimana perkiraan dari Anissa sendiri ke depannya dengan kasus ini nanti? Mungkin cukup panjang mungkin nanti kan, apalagi ini tahun-tahun politik ya terlihatnya, jadi mungkin ada bakal besar lah isu ini ke depannya bagi saya sih, menurut saya. Baik, Anissa, terima kasih. Nah, saya akan berbincang juga dengan Adlin ya, tadi namanya Adlin. Ini tadi Anissa bilang antara percaya atau tidak, dan kalau memang ini terbukti maka harus diikuti prosedurnya seperti apa, dan ini bakal panjang karena ini isu politik juga di tengah tahun politik menjelang Pilpres. Adlin sendiri seperti apa tanggapannya, percaya tidak akan rumor yang disampaikan oleh Denny ini? Kalau saya sih ini kan masih isu ya Bang. Kalau saya sendiri menganggap ini tidak betul gitu. Kalau memang pun betul, seharusnya KPK sudah bergerak dari awal untuk mengeksekusi kasus ini, dan saya berharap kalau isu ini sekedar isu yang untuk menggiring opini saja gitu. Nah, kira-kira bagaimana nantinya perkiraan dari Adlin sendiri akan rumor yang disampaikan oleh Denny Indrayana ini? Dari saya sendiri, betul seperti kata Anissa, memang panjang, tapi saya berharap kasus ini cepat diselesaikan. Baik, terima kasih Anissa dan juga Adlin atas tanggapannya. Itu tadi pemirsa seperti apa tanggapan 2 orang warga Kota Medan yang juga merupakan seorang mahasiswa yang menyatakan jika memang nantinya kasus ini terbukti maka harus diikuti prosedur yang sudah berlaku, dan kita harapkan seperti apa nantinya ke depannya, apakah memang Anies akan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi tersebut yang hingga kini masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK, dan kita harapkan bersama bahwa KPK dapat bekerja dengan jelas dan transparan tanpa adanya kepentingan politik yang dapat mengganggu transparansi dari KPK. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Medan. Saya kembalikan ke Putri Viola di Jakarta.
Ya, Fani, terima kasih untuk informasinya dan juga sudah mengajak kita mencari tahu apa suara atau juga pandangan masyarakat mengenai hal ini. Bang Denny, ada yang nggak percaya Bang Denny terhadap apa yang Bang Denny sampaikan. Bahkan juga tadi ada warga Medan yang mengatakan bahwa ini upaya untuk menggiring opini. Tapi nanti ya Bang Denny ya bisa berikan pandangannya juga mengenai hal ini, termasuk juga Kang Ujang bisa kita soroti yang disampaikan oleh Bang Irfan tadi. Jangan sampai kemudian ketika memang betul-betul terlibat tapi bersembunyi dalam payung politik. Tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Baik, langsung saja kita akan berikan kesempatan kepada Bang Denny. Silakan Bang Denny untuk bisa ditanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Irfan. Baik, mudah-mudahan saya diberi keluangan waktu ya untuk menjelaskan. Pertama, kalau yang terkait dengan buku dan lain-lain singkat saja. Kebetulan memang saya ini diberikan karunia menjadi akademisi. Sekarang di Melbourne Law School 2016-2019 lalu saya visiting professor di sini. Praktisi saya sudah agak lama Bang, artinya ya 20 tahun lebih lah. Jadi kalau bicara bagaimana berpraktek di MK insya Allah juga sudah pengalaman, sehingga untungnya kan tidak hanya akademisi tapi juga praktisi sehingga bisa mengajar ke teman-teman mahasiswa secara lebih lengkap. Politisi bagaimana? Nah, ini barangkali saya jadikan contoh untuk melihat dari mana, apa motif, apa nawaitunya. Banyak yang mengatakan ini kan hanya untuk persoalan pileg, caleg saya di, betul Bang, Dapil 2 Kalimantan Selatan, Bang Tulungan, saya di sana. Karena kemarin sempat maju pilgub dan memperoleh suara agak signifikan sehingga beberapa partai Gerindra, Demokrat, P3 yang mengusung saya sebenarnya juga melamar saya menjadi caleg. Cuman setelah saya timbang-timbang, oke lah, saya masuk begitu. Kalau masalah motif, yang ambillah contoh yang di MK kemarin ya. Justru kalau saya memikirkan motif politik pribadi, Bang Pulungan, pemirsa, maka saya tidak akan mengadvokasi MK memutuskan sistem proporsional terbuka. Dengan apa yang saya sampaikan itu kan maksudnya MK jangan tertutup loh. Bisa ada krisis konstitusi loh, bisa ada penundaan pemilu loh. Saya mendukung proporsional terbuka. Padahal secara politik pribadi akan lebih diuntungkan kalau MK memutuskan sistem tertutup. Kenapa? Karena saya daftar nomor urut caleg nomor 1. Dan untuk orang yang tidak punya banyak logistik semacam saya, nomor urut 1 itu lebih cocok, lebih mungkin menang dengan sistem tertutup. Kenapa tetap saya dorong advokasi publik sistem terbuka? Karena saya ingin pemilu kita itu sesuai aspirasi masyarakat. Pemilu kita tetap jujur dan adil. Menurut survei indikator, 80% pemilih ingin sistem proporsional terbuka. Menurut real politik, 8 dari 9 partai di DPR juga ingin sistem proporsional terbuka kecuali PDI Perjuangan. Ketiga, Partai Abang Pulungan juga ingin sistem proporsional terbuka. Jadi kita mendorong ke arah sana. Begitu juga dengan ini, saya ingin tidak ada penjegalan, pembegalan partai yang akan mengganggu kejujuran, prinsip konstitusi kejujuran dan keadilan pemilu. Jadi motifnya justru ingin menjaga agar kita melaksanakan amanat konstitusi pemilu yang jujur dan adil. Bahwasanya kemudian ini kan proses hukum. Kalau ini proses hukum, Bang, hukum kita ini kan tidak dalam kondisi yang normal, tidak sedang baik-baik saja, sehingga kita mendekatinya juga secara teoritis normal saja. Pada saat kita bicara sekarang ini, ada proses pengungkapan mafia hukum di Mahkamah Agung. Ada Hakim Agung terlibat, ada Sekretaris Mahkamah Agung diduga terlibat. Di MK kenapa saya kemudian muncul dengan model pengawasan yang dosisnya ditingkatkan, ibarat obat itu dinaikkan, karena kita tahu persis ada Ketua MK, ada Hakim Konstitusi yang sedang menjalani hukuman sebagai pelaku korupsi di lapas Sukamiskin. Ada persoalan etika, ada kadar pengubahan putusan dan seterusnya. Begitu juga dengan di KPK, Pak. Sebelum perubahan undang-undang KPK yang sayangnya diinisiasi dipromotori juga oleh Pak Jokowi, sebelum pimpinan KPK sekarang yang bermasalah secara etika, sebelum ada pemecatan teman-teman lewat rekayasa tes wawasan kebangsaan, kami itu demonstrasi menghadap jalan, mendukung KPK di gedung KPK. Mendukung KPK melawan koruptor fight back.
Tapi sekarang kami, saya, Bambang Wijayanto, Abraham Samad, Novel Baswedan, Saud kemarin itu demonstrasi justru menghadap KPK karena ingin KPK dibersihkan Baik. dari pimpinan-pimpinan yang melanggar etika. Baik, Bang. Saat ini kenapa MK memperpanjang Baik. masa jabatan pimpinan KPK 1 menit memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK karena bacaan kami itu adalah agenda politik untuk mengamankan Pilpres 2024. Baik, Bang. Mana kawan koalisi yang tidak diangkat kasusnya, mana lawan oposisi yang diangkat kasusnya. Baik. Pertanyaannya, kenapa yang disasar Partai Nasdem di Kejaksaan Agung, padahal ada partai lain? Baik, Bang. Kenapa Kami yang harus disasar batasi, Bang Partai Denny. Nasdem? Setengah menit. Makanya tadi saya bilang ini kan agak panjang. Sedikit lagi. Baik. Jadi ini kan mana misalnya kasus Harun Masiku yang buron itu, Baik, sepertinya sudah agak melebar, Bang. Mungkin bisa dibatasi karena waktunya juga terbatas. Untuk menunjukkan KPK-nya tebang pilih. KPK-nya tidak melaksanakan proses hukum. Baik, sampai di situ mungkin, Bang. Laporan Ubaidillah tentang dugaan kasus korupsi anak-anak Jokowi? Tidak ada prosesnya sampai sekarang. Ya. Saya ingin katakan proses hukumnya tidak berjalan normal. Tebang pilih sesuai dengan kepentingan presiden karena sekarang KPK-nya berada di bawah ranah eksekutif. Baik, Bang. Demikian. Ya, baik. Mungkin singkat juga dari Kang Ujang. Ya, saya ingin melihat begini, demokrasi kita ini harus kita jaga. Nah, dalam konteks itu maka hukumnya harus dijaga. Dan oleh karena itu ya ketika itu hukumnya katakanlah tidak bisa menjaga demokrasi, maka demokrasi akan rusak. Oleh karena itu ketika kita sepakat untuk menjaga demokrasi yang bermartabat, maka hukumnya memang harus berkeadilan. Di situ poin saya. Jadi kalau hukumnya misalkan dimainkan ini menjadi persoalan. Baik, singkat. Nah, Bang Irfan juga mungkin penutup singkat, Bang Irfan, dari perbincangan ini. Tadi yang disampaikan di akhir oleh Mas Denny itu, jika kalau nih Mas Denny, kasusnya Mas Denny diungkap kembali oleh penyidik, berkenankah menegakkan proses penegakan hukum itu dengan seadil-adilnya? Itu saja. Baik, ya. Jangan merasa nanti kecewa tidak dijolimi. terungkap kasusnya, saya lebih terlibat. baik diam, Mbak Pulungan. Baik. Mbak, Bang dengan Denny. mengungkap Oke, semacam ini, artinya- saya berisiko. Artinya kan tadi Ya, baik. Bang Denny terima kasih, Bang Irfan terima kasih juga, Kang Ujang juga terima kasih.